Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani Universitas Jenderal Sudirman, yang dimana akan membawakan materi harmoni, hak, dan kewajiban warga negara. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Imron Wahid Wisaputro, NIM 26, Putri Aprilia Mega Utami, NIM 27, Bayu Anggara, NIM 28, Munal Puro Al-Qodiri, NIM 29, Syifa Fernando Musofa, NIM 30, dan Tegar Waluyo Jati, NIM 31. Selanjutnya, kami akan membawakan materi dan menyampaikan materi tentang harmoni, hak, dan kewajiban warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Mega Utami, NIM I1E020027. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan menurut Nota Negara tahun 1975. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, begitupun sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut dengan hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill tahun 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu persamaan hak dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak dapat dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain dengan kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri. Bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Anggara dengan NIM I1E020028. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Kali ini saya akan membawakan materi mengapa harmoni, hak dan kewajiban warga negara diperlukan. Mengapa diperlukan? Karena untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Jadi kita harus tahu hak dan kewajiban kita sendiri sebagai seorang warga negara. Nah, seperti yang sudah dicantumkan dalam hukum dan aturan-aturan yang telah berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang, maka warga negara sendiri itu akan aman dan merasa terlindungi. Hak dan kewajiban tapi hak dan kewajiban di negara kita ini, di Indonesia, itu belum pernah seimbang. Karena apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, itu sulit sekali untuk mencapai tujuan dari keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi warga negara di negara kita itu pola pikirnya masih belum berubah, artinya mindsetnya masih tetap sama seperti dulu. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan antara hak negara dan warga negaranya agar tercipta kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan. Lalu harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyatnya dan pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Lalu selanjutnya adalah sumber historis tentang harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Sumber historis, secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia itu terjadi di belahan dunia barat atau tepatnya di Eropa. Itu seorang bernama John Locke yang
sebagai filsuf di Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Lalu selanjutnya sumber sosiologis tentang harmoni, kewajiban, hak negara dan warga negara. Sumber sosiologis terdapat satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Jadi untuk membentuk suatu susunan Indonesia yang baru, yang lebih fresh, itu kita harus mengganti atau merombak dari masa-masa yang telah lalu. Jadi inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil yang demokratis, yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Berikut materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sumber politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak warga negara dan warga negara. Aturan dasar Ilwah, kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945, namun dengan perubahan. Perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli. Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Esensi dan urgensi. Dalam agama, keharmonisan hak dan kewajiban dapat menimbulkan terciptanya toleransi beragama dan ketentraman di dalam agama. Dalam pendidikan dan kebudayaan, keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pendidikan yang lebih merata serta fasilitas lebih memadai, sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi di Indonesia bisa terkendali. Dalam kenegaraan, keharmonisan hak dan kewajiban menimbulkan keharmonisan terhadap rakyat. Demikian tadi hasil dari diskusi kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.